Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita boleh melewati istirahat kita yang panjang dan kita bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami. Kami boleh menikmati hari yang baru pagi ini. Kami ingin sejenak membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon pimpinlah kami agar kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 12 hingga 13. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam hal ini Yakobus menulis dengan ketegasan yang khas, yang menyentuh bukan hanya pikiran logika, tetapi juga menyentuh hati dan tindakan. Di mana Yakobus menasehati agar kita berbicara dan bertindak sebagai orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan. Dalam terang Injil, ini adalah hukum kasih yang digenapi dalam Kristus dan yang ditanamkan dalam hati setiap orang percaya oleh Roh Kudus. Hukum ini bukan sekedar aturan moral, tetapi cermin dari karakter Allah sendiri yang kudus dan penuh belas kasihan. Di tengah kehidupan yang penuh dengan kecenderungan menghakimi, memilih-milih orang, dan mengutamakan yang menguntungkan, Yakobus memanggil kita untuk hidup dengan integritas Injil. Ketika kita menunjukkan sikap tidak adil, ketika kita lebih ramah kepada mereka yang berkedudukan dan mengabaikan mereka yang lemah, kita sedang melupakan bahwa kita sendiri telah diselamatkan bukan karena kelebihan, bukan karena kelayakan, tetapi hanya karena belas kasihan Allah. Saudara, kita memahami bahwa penghakiman Allah itu adil dan kudus, tetapi juga penuh anugerah bagi mereka yang percaya. Namun anugerah itu bukan alasan untuk kita hidup sembarangan. Iman yang sejati, yang lahir dari karya Roh Kudus, akan berbuah di dalam kasih kepada sesama. Maka Yakobus dengan tajam menyatakan bahwa mereka yang tidak berbelas kasihan tidak akan menerima belas kasihan. Ini bukan ajaran keselamatan bahwa kita diselamatkan karena berbuat baik, melainkan bukti bahwa iman yang sejati tidak mungkin steril dari kasih yang nyata. Belas kasihan itu menang atas penghakiman. Kalimat ini adalah Injil dalam bentuknya yang paling sederhana, di mana Kristus menanggung murka supaya kita menerima belas kasihan. Maka saat kita menghadapi orang lain, terutama mereka yang sulit dikasihi, yang menyakiti kita, yang berbeda latar belakangnya dengan kita, yang tidak memberikan kita keuntungan atau mungkin mengecewakan kita, kita diingatkan. Seperti Allah mengasihi kita dalam Kristus, demikian pula kita harus mengasihi mereka. Renungan ini menjadi cermin apakah hidup kita mencerminkan hukum yang memerdekakan atau sekedar membangun standar sendiri. Dan lebih lagi, apakah kita hidup dari kasih karunia atau hanya mengerti kasih karunia sebagai teori saja? Sebab mereka yang benar-benar mengerti bahwa mereka telah diampuni akan menjadi orang yang mudah mengampuni. Saudara, biarlah di dalam kita mewujudkan hidup yang penuh dengan kasih itu, kita boleh belajar untuk tidak menghakimi. Dan terlebih kita belajar untuk menerima satu dengan yang lain dengan hidup belas kasih dari Allah yang boleh kita wujudkan bagi orang lain. Sebagaimana Allah telah menerima setiap orang tanpa membedakan, kita pun yang sudah mengalami kasih Kristus, kiranya kita tidak menghakimi
orang-orang yang ada di luar sana dengan merasa diri lebih baik. Tetapi kita belajar untuk menerima setiap orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita, sehingga melaluinya kita mulai menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami untuk belajar menerima satu dengan yang lain dan tidak menghakimi. Sebagaimana kami sendiri telah menerima anugerah Allah yang diterima oleh Allah sepenuhnya tanpa syarat. Kiranya kami pun boleh mewujudkan kasih itu dalam keseharian kami, Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kiranya anugerah-Mu yang memampukan kami. Berkat kami sepanjang hari ini, dan kiranya kami boleh menyatakan kasih kepada orang-orang yang Engkau hadirkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami berserah, kami bersyukur. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.